Shalom saudara terkasih. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur pasal 121. Saudara, kita mungkin banyak lagi mendengar bahwa COVID mulai goncang lagi saudara ya. Mulai ada melanda lagi. Ya, virus-virus ini mulai melanda anak-anak Tuhan. Mulai melanda dunia. Tapi saudara terkasih, mari. Seperti yang sudah kita pujikan tadi. Dia sudah mengorbankannya, dirinya, hidupnya di kayu salib, bahkan darahnya penuh kuasa untuk melindungi kita, memproteksi kita, menjauhkan kita dari segala yang jahat, saudara. Sebab itu saudara, ya, setiap hari proteksi hidupmu dengan perjamuan, ya. Bahkan ketika engkau harus keluar rumah, harus pergi bekerja, kemanapun kau pergi, proteksi dengan perjamuan kudus. Dan kau lakukan dengan segenap hatimu, kau percaya bahwa proteksi perjamuan kudus itu melindungi, menjauhkan engkau dan menjamin engkau. Namun kau lakukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Jangan dijadikan jimat saudara. Ya, tapi lakukan dengan pengertian di mana kau hanya bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada kuasa Tuhan dan bergantung pada pelindungan Tuhan lewat tubuh dan darah Yesus. Saudara, sampai hari ini pun saya terus melakukannya itu. Beberapa minggu, beberapa hari, bahkan minggu kemarin saudara, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah masih perlu setiap minggu perjamuan kudus di ibadah? Karena ada gereja-gereja yang bingung, kok tiap minggu perjamuan kudus? Ya, jujur kadang-kadang saya itu rada sungkan gitu kalau ada pembicara-pembicara ya saudara. Tapi selama Tuhan tidak berkata apa-apa pun, saya tidak berani saudara. Ya, dan Roh Kudus ingatkan saya. Jangan kamu malu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kamu segan karena manusia. Tapi takutlah akan Tuhan. Lakukan ketaatan dalam ketepatan. Saudara, sehingga sampai hari ini kita tetap ya setiap kali ibadah kita perjamuan kudus. Saudara, nah saudara terkasih, yang penting kita jangan mencobai Tuhan. Oh, saya sudah perjamuan kudus, saudara sembarangan ya. Saudara tidak melakukan protokol kesehatan, saudara umbar-umbaran. Ya, kita harus bisa melihat situasi yang ada. Kalau lagi sudah mulai wabahnya masuk, kita harus proteksi lagi masuk. Bukan karena kita takut, tapi berhikmat dan bijaksana. Ya, saudara, kita akan sama-sama buka dalam Mazmur 121. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Demikian firman Tuhan, ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin saudara. Coba hitung saudara. Kata-kata penjaga diulang-ulang arti gini. Jangan takut, jangan khawatir. Bahwa Tuhan adalah penjagamu. Dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah aku datang pertolonganku. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta. Takkan biarkan kakimu goyah, tak terlalu
jam, tak tertidur terdetik, penjagamu Allah yang setia. Kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Saudara, COVID sudah padam, banyak orang pun masih enggan ke rumah Tuhan. Orang lebih memilih aman, onsite saja ibadah. Apalagi sekarang sudah mulai naik lagi. Orang semakin takut, saudara. Saudara ingat, hidup dan mati kita bukan ditentukan apapun kecuali Tuhan yang menentukan. Jangan punya ketakutan yang berlebihan. Biarlah hendaknya kau takut itu akan Tuhan. Bukan takut di luar kehendak Tuhan. Bukan takut karena di luar Tuhan, saudara. Biarlah ketakutanmu itu karena Tuhan sehingga engkau apa? Terus mengandalkan Tuhan. Terus berpaut kepada Tuhan. Dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Banyak orang dunia mencari pertolongan. Ke gunung-gunung bicara apa, saudara? Tempat-tempat yang tinggi. Tempat-tempat yang tidak terjangkau. Itu bicara orang sudah tidak punya pengharapan, tidak tahu mau lari kemana, tidak tahu harus mencari seperti apa. Tapi dikatakan pertolonganmu, ya, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya langit dan bumi ini semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Saudara, tetap lakukan aktivitasmu seperti biasa. Tidak perlu kau menjadi ketakutan. Berlindunglah kepada Tuhan. Yang terpenting dalam hidupmu setiap hari, kau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kau bangun hidupmu dalam firman. Ketika kau setiap hari membangun manusia rohmu dalam firman dan Roh Kudus, kau setia melakukan. Ada tiang api, tiang awan yang menyertai engkau. Saudara, ketika engkau hidup dalam firman Tuhan setiap hari, maka engkau bukan dikuasai kegelapan dunia, tapi engkau memancarkan terang Tuhan, menutupi semua kegelapan, bahkan menyingkirkan semua kegelapan. Sekali lagi saudara, kita bukan sedang mencobai Tuhan, tapi berdirilah di dalam kebenaran firman. Jangan ketakutan berlebihan. Hati-hati, ketakutan dan kekhawatiran itu spirit. Itu roh. Kalau kau membiarkan dirimu dikuasai dengan ketakutan demi ketakutan, maka sekalipun kau enggak sakit, kau jadi sakit, saudara. Hati-hati. Iblis sedang berusaha menerobos di alam pikiran. Berusaha menerobos di telingamu. Dengan intimidasi, dengan apapun, saudara. Yang terpenting jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah hamba-hamba yang memastikan engkau itu punya hubungan gak sama Tuhan. Ya, kita bukan gembar-gembor tanpa dasar. Kita bukan deklarasi tanpa dasar, saudara. Kita harus punya dasar, yaitu firman. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan izinkan semua kegoncangan. Kenapa? COVID mulai masuk lagi, saudara. Karena Tuhan bilang banyak anak-anak Tuhan sudah mulai bandel. Menter, saudara. Karena kegoncangan yang ada tidak membuat manusia punya pertobatan, saudara. Sehingga Tuhan izinkan itu datang lagi. Tetapi percayalah, kalau kita anak-anak Tuhan yang hidup setiap hari dengan firman, hidup dalam ketaatan,
engkau akan diluputkan. Yang terpenting jaga hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus, maka engkau enggak akan salah, saudara. Yang ketiga, jaga hatimu. Jangan ada kemarahan. Jangan ada kecewa, jangan ada luka, jangan ada pahit. Karena itu celah, sekalipun kau di rumah, COVID akan menyerangmu. Kenapa? Itu adalah spirit, itu roh. COVID itu saudara, penyakit yang sumbernya itu dari roh. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya sudah membuktikan beberapa dokter tidak keluar rumah. Steril suami istri. Bahkan tidak ada satupun yang datang menjamah rumah itu. Ujungnya dua-dua mati kok saudara. Seorang dokter, suami istri. Kenapa? Karena setiap hari ketakutan. Ketakutan. Anaknya sudah bilang, "Pa, Ma, gak usah takut. Papa Mama kan gak kemana-mana. Cuma di rumah, gak ada siapa-siapa loh." Logikanya dari mana virus itu bisa masuk saudara? Sekali lagi, kalau kita tidak menjaga pikiran kita, tidak menjaga hati kita, maka serangan iblis itu akan masuk saudara. Dari setiap sudut celah-celah yang ada pada kita. Makanya saudara, satu hal yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Pastikan setiap hari hubunganmu dengan Tuhan itu seperti apa. Pastikan hubunganmu dengan Tuhan. Kau cari firman enggak? Kau hidup dengan firman atau enggak? Selama kau hidup dengan firman Tuhan, kau taat dengan Tuhan. Itu satu pondasi. Yang kedua, pastikan Tuhan ada di hidupmu. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan ada di hidup kita? Setiap kita hidup dalam ketaatan, itu namanya Tuhan ada di hati kita. Kalau kau penuh pemberontakan, kau tidak taat, engkau tidak melakukan apa yang Tuhan mau, engkau sembrono atas hidupmu, gak bisa. Sekalipun kau doa, kau baca firman Tuhan, tapi kau sembrono. Artinya sembrono itu saudara gak taat, gak dengar-dengaran akan Tuhan dan tidak dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari, firman itu ya dan amin. Firman itu hidup saudara. Ya, ketika kita sungguh-sungguh melakukannya. Dan ada Tuhan di hati kita, ada Tuhan di hidup kita. Jangan pernah takut. Ya. Saudara, sekali lagi bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan ada di hati kita? Kalau kita hidup dalam ketaatan, kita menjaga hati, tidak ada tuduhan, tidak ada sesuatu yang mengotori hati kita, itu Tuhan ada di hati kita. Bu, bagaimana kalau saya tiba-tiba kilaf, marah, tiba-tiba saya jatuh dengan emosi, cepat bereskan. Ketika kau cepat bereskan, selesai. Bukan berarti semua itu akan mulus saudara. Saya pun juga kadang-kadang ya terpancing emosi. Tapi saudara, ketika Roh Kudus ingatkan, alarmnya dia berbunyi, bereskan hatimu. Cepat saudara responi Roh Kudus itu. Jangan nanti-nanti, jangan gengsi, jangan banyak mikir. Orang itu banyak mikir, gengsi. Ya saudara ya, sehingga apa? Enggak kairos. Begitu kau tidak kairos, iblis masuk. Saudara, kita beruntung punya Roh Kudus. Karena sebelum kita jatuh, sebelum iblis masuk, Roh Kudus sudah memberikan alarmnya di hati kita. Dia pasti warning kita. Sudah ya, cepat bereskan. Stop, atau apapun dia bisa beribu macam cara untuk bagaimana dia memberikan alarm. Nah, tergantung kita respon enggak. Atau kita mengeraskan hati. Kita terlalu banyak mikir, banyak pertimbangan, gengsi dan bla bla. Sehingga ketika tidak kairos, itu celah masuk. Saudara. Kenapa Tuhan izinkan gitu? Apakah Tuhan jahat? Tidak. Hari-hari ini saudara ya, ini akhir zaman, kita harus semakin cerdas. Jangan kekanak-kanakan, butuh kedewasaan. Orang dewasa bijaksana, orang dewasa itu selalu apa? Tepat.
Karena apa? Bijaksana saudara. Orang dewasa tuh gak mau menyia-nyiakan sesuatu. Kalau anak-anak ribet saudara. Hari-hari ini kalau kau tidak dewasa, kau gak akan bisa menangkap alarm Tuhan. Kau gak bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saudara, setiap hari saya bilang Tuhan, kau jamah setiap umatmu. Supaya mereka menangkap alarm-alarm di hatinya dari Roh Kudus. Beri mereka hati hamba, berikan mereka hati yang taat dalam ketepatan. Supaya mereka terluput dari yang jahat. Saudara terkasih, tapi sekalipun saya berdoa, tapi saudara menjadi pribadi yang mengeraskan hati. Ya. Dan saudara kalau sudah kondisi seperti ini, kalau enggak perlu-perlu ya enggak usah keluyuran. Enggak usah nongkrong-nongkrong di mall. Bijaksana. Ya, jangan cari masalah. Saudara, bukan takut, sekali lagi bijaksana. Lebih baik kau di rumah, kumpul keluarga, makan snack-snack sederhana, kecil tapi membangun hubungan, itu jauh lebih baik saudara. Ya, itu tandanya Tuhan sedang apa? Bawa kita di steril saudara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kok ini mulai lagi COVID-nya Tuhan. Tuhan bilang pertama, Tuhan bilang gini, karena sudah banyak anak-anak Tuhan yang sudah kembali liar lagi. Ya, serius saudara, liar dengan dosa. Kayak orang itu kapok sambel, kapok lombok orang dunia, orang Jawa bilang kapok lombok. Kapok-kapok tapi terus saudara, bandel. Jadi saudara bukan tambah tobat, tambah kumat. Kejahatan manusia tambah menggila. Sehingga Tuhan izinkan. Yang kedua saudara, Tuhan bilang gini, karena aku sedang membawa orang-orangku yang khusus masuk ke bahteraku. Saudara ini lagi dipisahkan sama Tuhan dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Saudara sedang dibawa masuk ke satu area yang di mana saudara sedang diasingkan. Dengan cara bagaimana saudara diasingkan? Dengan saudara mencari Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mengejar Tuhan. Ya, saudara terkasih, Tuhan sedang membawa hidupmu masuk. Karena apa? Sebentar lagi dunia akan dilepaskan gelombang yang paling mengerikan. Tapi Tuhan bilang, aku akan membedakan anak-anakku dengan orang dunia. Tapi dengan catatan anak-anak yang mana? Anak-anak yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saudara, nanti akan terjadi orang mencari pertolongan di sana sini, enggak ditemukan. Tapi di dalam Tuhan kita akan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Saudara, dia akan terus menjaga, memproteksi hidupmu. Kenapa? Hatimu ada takut akan Tuhan. Hatimu mengasihi Tuhan. Hatimu terus memburu Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan engkau dari segala yang jahat. Ya. Saudara yang ketiga. Kalau tadi pertama, apa yang kau buat? Apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah mencari Tuhan? Sudah bangun hubunganmu dengan Tuhan? Yang kedua, adakah Tuhan di hatimu? Pastikan Tuhan ada di hatimu. Tandanya apa? Damai sejahtera. Kau tidak ketakutan. Kau tenang. Sekalipun ada masalah, ada badai. Hatimu, jiwamu tenang. Engkau tetap terpelihara dari Tuhan. Ya, engkau tetap punya ketenangan dalam mencari Tuhan. Dan engkau melihat bagaimana Tuhan pelihara hidupmu, keluargamu. Saudara. Yang ketiga, sudahkah hidupmu berguna? Sudahkah hidupmu jadi berkat? Saudara, Tuhan mau kita jadi pribadi yang tidak mencintai diri sendiri. Tidak hidup untuk diri sendiri. Jadi berkat. Berguna bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara, jangan engkau mengisolasi diri dan hanya mencintai dan memikirkan dirimu sendiri. Setiap hari hanya kau pikirkan dirimu. Kau enggak mengerti apa yang Tuhan mau kau lakukan.
Saudara terkasih, selagi kesempatan masih ada, lakukan sesuatu yang terbaik. Tabur apapun yang bisa kau tabur doa, kau tabur perhatian, kasih, kebaikan. Tabur apapun yang Tuhan sedang gerakkan di hatimu, lakukan saudara. Hari-hari ini saudara, ya, engkau harus investasi saham-saham surga yang terbesar. Bukan nilai nominalnya, tapi kemurahan hatimu melakukan apa yang Tuhan suka. Sekecil apapun kau jadi berkat, tetapi menurut Tuhan itulah yang sudah terbaik yang kau lakukan. Tapi ketika kau tidak pernah peduli dengan orang lain, kau hanya memikirkan dirimu sendiri, kau hanya sibuk menyimpan uangmu saudara, hati-hati saudara. Kau hanya pusing dengan keadaanmu. Saudara. Saudara tahu terkasih, ini akhir zaman. Kita harus bekerja dengan sangat maksimal. Saudara percayalah, kalau orang itu semakin memikirkan diri sendiri, semakin stres. Semakin kau pikirkan masalahmu, pergumulanmu, semakin stres. Coba kau serahkan Tuhan, kau alihkan, kau lakukan hal-hal yang berbuat baik yang dimana Tuhan itu terkesan kepadamu. Sibuklah bahkan bila perlu gini, Tuhan, apalagi Tuhan? Apalagi yang mau Tuhan aku lakukan? Tanya Tuhan. Bu, saya enggak punya sarananya. Percayalah, di mana ada kerinduan, ada gelora, nanti Tuhan kasih benihnya. Tuhan kasih sarananya, Tuhan kasih fasilitasnya, dan Tuhan bukakan jalannya. Kadang-kadang manusia itu terlalu banyak alasan saudara. Ya. Apa yang saya mau berikan, saya enggak punya apa-apa. Minimal itu artimu, doamu, ceritamu. Ketika kau mendengar COVID mulai lagi melanda, berdoalah. Tuhan minta belas kasih-Mu. Kami atas nama bangsa ini berdiri bahkan berlutut sujud menyembah memohon pengampunan-Mu Tuhan. Wakililah kotamu, wakililah bangsamu supaya tidak berlarut-larut virus itu. Dan Tuhan melihat seberapa kau punya hati yang sangat peduli. Jangan malah semua tambah takut, tambah gembar-gembor, tambah gosip, tambah wah jadi kompor. Saudara terkasih, hari-hari ini Tuhan juga yang keempat mencari orang-orang yang hatinya seperti Daud. Saudara, Tuhan bicara seperti ini. Kau tidak perlu peperangan seperti itu. Tuhan berkata, kau menyembah saja lebih dari peperangan. Saudara, hari-hari ini, kalau kau ingin melihat kuasa Tuhan, rekayasa Tuhan, realitas surga terjadi atasmu. Kau tingkatkan penyembahan demi penyembahan siang dan malam. Lakukan itu saudara. Lihat orang-orang yang rumahnya selalu ada penyembahan yang mengalir dari hatimu. Maka rumahmu itu akan berbeda. Ada cahaya secara khusus, ada jaminan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada perlindungan dan proteksi Tuhan. Simpel kan Tuhan bilang, hanya minta kau menyembah Dia. Kenapa kita tadi nyanyi? Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Kenapa saudara? Ingat ketika kau takut, ketika kau tergoncang. Yesus sudah membayar semua ketakutanmu itu di kayu salib. Darahnya sanggup memproteksi hidupmu. Bahkan kau sakit, Dia sanggup menyembuhkanmu. Karena apa? Rancangan Tuhan terlalu dahsyat dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari sadar ketika hatimu takut, cari Tuhan. Indahkan apa yang Tuhan mau. Saya berhari-hari ini Tuhan tolong supaya setiap umatmu
benar-benar mengalami realitamu Tuhan. Engkau hadir dalam mimpi, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Bahkan Engkau hadir di setiap apapun yang mereka lakukan. Engkau hadir Tuhan. Buat mereka dengar-dengaran akan Engkau. Buat mereka Tuhan punya kehausan, kelaparan akan Engkau. Saudara terkasih, saya merindukan sebuah yang supranatural benar-benar terjadi atas hidupmu. Supaya dunia melihat Engkau berbeda. Ketika dunia merosot, Engkau semakin naik. Saudara terkasih, itu tergantung kau punya reaksi. Kalau kau berkata, yes aku percaya Tuhan. Terjadi seperti apa yang menjadi keyakinanmu. Saudara terkasih, dalam beberapa bulan ini Tuhan terus terngiang, terema di hati saya. Di pikiran dan di telinga saya. Secupak gandum sedinar, secupak gandum sedinar. Terus itu sampai hari ini. Apa artinya? Yang dunia katakan mahal dan tidak mampu dia jangkau. Engkau malah limpah nak. Saudara, itulah kelebihan kita kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bu, realitanya belum, percaya. Percaya. Apa yang kau rami di hatimu, di jiwa, di rohmu, satu kali kau melahirkan. Serius saudara, secupak gandum sedinar, secupak gandum seterus saudara. Artinya ketika dunia tidak bisa menjangkau, justru lumbung-lumbungmu berkelimpahan. Ketika dunia tidak mengalami jalan keluar, engkau malah mengalami jalan keluar. Ketika dunia mengalami sesuatu yang merosot, engkau malah diangkat mengalami promosi Tuhan. Serius saudara. Sebab itu saudara jangan pernah takut. Setiap kali kau mau ibadah, kau tanya Tuhan. Tuhan, apakah hari ini saya berangkat ke rumah Tuhan? Atau saya online Tuhan. Tanya Tuhan. Tapi jangan karena ketakutanmu menjadi dasar. Yang penting itu saudara, berjalanlah dalam pimpinan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana gereja-gereja nanti akan tambah tutup, banyak tutup, banyak tutup. Tapi Tuhan bilang, kesempatan kau berdiri nak. Jangan malah gereja kehilangan nafas. Berdirilah, aku menyertaimu. Saudara yang terkasih, saya mau pesan buat saudara. Hari-hari ini rindukan Tuhan. Inginkan Dia di atas segalanya. Katakan Tuhan, hadirlah dalam kehidupanku. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Aku ingin mengalami realitamu Tuhan. Terus dan terus katakan dalam situasi apapun kau tidur, kau lakukan apa, terus inginkan dan inginkan terus dengan sangat kuat saudara. Dan itu akan menjadi nyata. Telinga, mata hati akan Tuhan bukakan. Satu persatu Tuhan akan bukakan, Tuhan akan ajarkan, Tuhan akan membawa saudara mengalami kedewasaan demi kedewasaan. Sehingga kau menjadi pribadi yang sangat berbeda. Kau tidak akan sama lagi. Dunia takut tapi engkau malah berdiri dengan kokoh dan sangat kuat. Engkau menjadi dampak dimanapun kau pergi. Dan dunia akan melihat hidupmu itu wow. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika dunia mencari pertolongan di sana sini tidak ada. Tapi kita anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apapun keadaan dunia ini, Tuhan yang memegang remote kontrolnya saudara. Dia pemegang remote kontrolnya, jadi enggak usah takut. Asalkan kau setiap hari berjalan bersama Tuhan. Ketika kau keluar rumah, proteksi dengan tubuh dan darah Yesus. Ikuti Roh Kudus memimpin engkau. Ikuti setiap apapun yang Tuhan mau kau lakukan, lakukan. Saya percaya ketika kau taat dalam pimpinan Roh Kudus, engkau diluputkan dari apapun saudara. Ya, saudara dikasih di ayat yang ke-7. Tuhan akan
menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Dia akan menjaga keluar masukmu, saudara. Pegang itu firman Tuhan. Yes Tuhan, engkau akan menjaga keluar masukku sampai selama-lamanya. Bahkan kau meluputkan nyawaku dari segala kecelakaan. Saudara, pegang firman Tuhan. Dan biarkan hatimu terus menyembah. Menyembah dan menyembah dan menyembah. Maka engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang begitu ketakutan. Dan engkau menjadi berkat buat orang itu. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang begitu gelisah dan banyak pergumulan. Dan tiba-tiba kehadiranmu menjadi pribadi yang menghiburkan, menguatkan. Sehingga tanpa sadar, engkau sudah menjadi penjala-penjala ikan di akhir zaman. Penjala-penjala domba. Engkau akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Baru kau sadar Tuhan, ternyata hidupku ini berarti ya Tuhan. Makanya saudara terkasih, jangan membatasi kuasa Tuhan atas hidupmu. Apapun engkau, dimanapun engkau, Tuhan sanggup mengirim seseorang, mengirim jiwa-jiwa yang dimana Tuhan katakan, nak berkati dia. Nak jadi berkat, kuatkan dia, doakan dia, hiburkan dia. Jangan membatasi Tuhan dalam hidupmu. Kalau tiba-tiba urapan Tuhan turun atasmu dan tiba-tiba kau menjadi pribadi yang menghiburkan, menguatkan orang lain, itu karena Tuhan sedang mempercayakanmu menjadi pribadi yang dewasa. Benih-benih yang daripada Tuhan yang ada padamu mulai ditabur. Saudara, kalau kau menginginkan hidupmu jadi berkat buat orang lain, katakan di hatimu, Tuhan, aku mau hidupku jadi berkat. Saudara, ketika kau sungguh-sungguh punya kerinduan, maka ada orang-orang yang Tuhan kirim, entah lewat telepon, entah lewat chatting. Dia akan berkonsultasi denganmu, dia akan sharing dengan engkau. Dan disitulah kesempatanmu berdiri mewakili Tuhan, mewakili suara Tuhan. Ingat, tanpa kau sadar kau lakukan penuaian jiwa-jiwa, ada upah yang menantikanmu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi kebaskan semua ketakutan, apapun dunia katakan, aku tolak dalam nama Yesus. Sebab itu jangan terlalu banyak nonton berita-berita, jangan terlalu banyak lihat mensos saudara. Banyak firman. Bukan tidak boleh saudara belajar pengetahuan. Bukan tidak boleh mengerti informasi, boleh. Tapi ketika kau mendengar itu mengganggu damai sejahteramu. Lebih baik kalau saya tidak. Yang penting saya melekat dengan firman Tuhan. Yang penting saya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saya nggak mau tahu yang lain. Buat saya, kalau kabar-kabar itu membuat damai sejahtera saya terganggu, saya stop saudara, stop. Ini nggak penting buat saya. Tapi banyak orang semakin lihat, semakin dengar, semakin takut, semakin terus cari informasi saudara. Ini salah. Ketika engkau takut sebetulnya itu alarm. Stop. Kenapa? Semakin kau membuka pintu hatimu untuk mencari informasi demi informasi yang ada, iblis menerobos di jiwamu, maka kekuatan di dalam ketakutan semakin melanda dan mengikat di dalam jiwamu. Engkau angkarnya gak tenang, kau takut, kau khawatir, kau gelisah, kau kepikiran. Sekali lagi, apapun yang tidak membangun manusia rohmu, yang tidak membuat kau sejahtera, kebaskan, tutup pintu, tutup alam pikiranmu. Artinya jangan berusaha ingin melihat, ingin mendengar, ingin tahu. No. Ya, saudara. Ditambah lagi sekarang informasi itu saudara, banyak hoaxnya saudara. Banyak orang yang punya kepentingan untuk semakin apa? Semakin memberikan informasi-informasi yang enggak benar. Beda kalau zaman dulu.
Zaman masih dunia dalam berita. Setiap beritanya aktual, benar-benar akurat. Kalau sekarang tuh bingung saudara. Nah daripada bingung lebih baik gak usah dengar begitu. Setiap hari bangun manusia rohmu dengan firman, pujian, penyembahan. Lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Wow, kau jadi man of God saudara. Ya, tanpa kau sadar, tiba Tuhan bawa kau naik. Tiba-tiba kau Tuhan bawa kau naik dan kau naik, kau naik. Tiba-tiba Tuhan tiba-tiba menemukan kau jalan keluar, jalan keluar, jalan keluar. Tiba-tiba Tuhan terus bawa kau dalam promosi. Tiba-tiba Tuhan bawa engkau terbuka jalan. Karena apa? Hatimu berpusat pada firman. Mari saudara, saya sedang tidak omong kosong ini. Dunia ini sedang mengalami peperangan. Dan kita ini saudara ya, sebetulnya setiap hari begitu buka mata itu sudah peperangan. Contoh, ketika kita mau bangun tidur aja, kita sudah alarm sudah bunyi nih, waktunya doa pagi. Tapi saudara kalau daging kita diembus kalau roh jahat, nanti ya 5 menit lagi, 10 menit lagi akhirnya saudara tertidur. Akhirnya saudara tidak doa pagi. Apakah itu bukan peperangan namanya? Peperangan saudara. Ya, Roh Kudus saya bilang gini, sudah mau tidur tuh enggak usah minum 1 galon gitu. Minum secukupnya lah. Minum 1 galon ya kencang doa tidurnya terganggu. Akhirnya begitu waktunya bangun pagi doa ngantuk. Itu namanya enggak berhikmat. Roh Kudus bilang gini, sudah handphone dimatikan jangan Instagram terus. Ya Tuhan 5 menit lagi Tuhan 10 menit akhirnya setengah jam. 1 jam. Ujungnya jam 1 Tuhan ngantuk. Akhirnya bangun pagi, ya Tuhan, ya duduk, setor muka, tapi enggak setor hati saudara. Doa pagi, setor muka, nyalakan Instagramnya, tapi enggak setor hati. Saudara, nanti jasadmu masuk surga, jiwa rohmu tetap ada di neraka saudara. Karena yang doa pagi kan cuma jasadnya saudara. Sudah fatalnya ngorok lagi saudara. Loh, jangan dikira saya nggak ngerti. Makanya kalau doa pagi bangun, cuci muka, seger, sampai benar-benar basah. Minum sedikit biar seger. Ya saudara, jangan minum banyak-banyak nanti kencing lagi. Wahai firman, si Tuhan kencing dulu Tuhan. Didisiplin diri. Ya, kalau kau nggak kuat duduk di ranjang, jangan duduk di ranjang. Magnet ngantuk akan sangat kuat. Ayo bertobat ini. Beberapa wajah di sini nih ya. Sudah dibilangi Roh Kudus, jangan duduk di ranjang. Apalagi kamu pegang bantal, pegang guling. Aduh, 10 menit kau pasti akan tertidur lagi. Saudara terkasih. Makanya saudara kalau sudah mulai musimnya doa pagi pada tertidur, Tuhan bilang gini, kamu waktunya masuk nak, waktunya masuk. Kenapa? Domba-domba sudah waktu banyak tertidur waktu doa pagi. Oh gitu tak Tuhan, coba kau lihat. Benar banyak yang diranjang doa paginya. Lu pegang bantal, lu pegang guling, sender bantal. Ya sender terus berangkat, krok. Jadi setiap kali kalau kalian sudah mulai tumbang demi tumbang saudara ya. Memang kelihatannya banyak. Ya, saking doa pagi enggak bisa kayak zoom gitu terlihat wajahnya saudara ya. Jadi cuma store muka. Dan lebih fatalnya ada yang dinyalain Instagram berangkat naik ranjang lagi. Ini kurang ajar ini benar-benar. Mau tak datengin aja saudara ya. Awalnya kencing. Terus kesasar saudara naik ranjang. Alasannya nyasar. Sebentar kok Tuhan 5 menit kebablas sampai doa paginya habis. Loh sudah selesai ya? Pura-pura saudara. Besok diulang lagi celakanya saudara. Nah coba. Kalau sudah begitu Tuhan bilang ini, nah waktumu masuk ke doa pagi. Oh iya Tuhan. Kalau sudah saya yang masuk kan beda saudara ya. Apakah saya ini kayak monster nakut-nakuti? Ya. Apalagi yang gak doa pagi terus kan nanti lewat saudara ya. Seperti iklan. Tadi Bu Windare, wah coba gitu. Karena apa? Namanya ketika gak ada
Awas kamu. Padahal saya tuh gak kayak gitunya loh saudara. Ya, saudara kasih. Bersyukur loh kalau Tuhan itu sangat-sangat memperhatikan kalian. Memperhatikan saudara. Loh dunia ini loh puluhan juta, ribuan juta orang umat manusia. Gak semua diperhatikan Tuhan seperti itu saudara. Ketika doa pagi, namanya siapa yang gak muncul ini ya? Namanya siapa ya setengah jam baru muncul ini ya? Ada sih yang keluar lagi, muncul lagi karena apa? Mungkin dia mau lihat teksnya, kebablas keluar saudara. Waduh, sudah bingung. Nanti ini dilihat dikiranya kok terlambat, padahal enggak loh. Itu ketakutannya sendiri saudara. Ya, saudara kasih, mari hari-hari ini. Iblis sedang menghembuskan roh tertidur, roh perpecahan, roh kemarahan, roh kenajisan. Dan roh kemalasan sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan. Dulu saudara, waduh kepengen kapan gereja buka. Akhirnya saudara online, ya udahlah online, lama-lama online pun enggak, saudara malah enggak blas. Makanya Tuhan bilang ini pertobatan pura-pura. Sehingga apa Tuhan izinkan kegoncangan lagi. Tapi Tuhan katakan buat orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat dengan Tuhan, dia akan diluputkan. Amin saudara terkasih, jadi jangan engkau takut dengan keadaan apapun. Ingat, yang penting engkau mencari Tuhan. Yang kedua, pastikan Tuhan ada di hidupmu, ada di hatimu. Tandanya apa? Ketika kau jadi pribadi yang respon, taat, dan kau alami damai sejahtera Tuhan. Engkau berjalan dalam pimpinan Tuhan, itu tandanya Tuhan ada di hatimu. Yang ketiga, jadilah orang yang lakukan sesuatu menjadi berkat, menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain. Jangan mencintai dirimu sendiri, jangan hidup dengan dirimu sendiri. Jangan menjadi orang yang terus berpusat kepada hidupnya sendiri, sehingga kau gak peduli orang lain. Dalam hal yang kecil, jadilah berkat saudara. Ya, jadilah berkat. Bagaimana carinya? Tanya Tuhan, Tuhan pakai aku Tuhan. Jadikan aku alatmu, nanti Tuhan akan punya 1000 cara. Jadikan engkau itu ternyata orang yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kau punya hati memperdulikan, mengasihi, menasihati, menghibur orang, bersyafaat dan bla bla. Banyak cara saudara. Tiba-tiba kau tergerak untuk buka lemari. Bajuku sudah banyak ya Tuhan yang lama-lama ini. Udahlah Tuhan tak keluarin ya. Tak berkati orang Tuhan berkati. Nanti lihat orang di jalan yang kira-kira cocok dengan bajumu. Kau berikan, Bu ini buat ibu ya. Ini buat bapak ya. Waduh senang saudara. Ketika kau sungguh-sungguh ingin jadi berkat. Tuhan tidak kurang cara untuk memberikanmu jalan. Tapi sekalipun kau punya fasilitas, engkau gak punya kemauan. Itu mengerikan. Tidak ada orang yang menuai ketika dia tidak pernah menabur dalam hidupnya. Justru di masa-masa kering ini saudara, menaburlah yang banyak. Menabur bukan cuma finansial, apapun bisa kau lakukan. Supaya apa? Saham di surga benar-benar menjamin kehidupanmu. Saudara, kalau kau menjadi pribadi yang sangat peduli dengan orang lain, itu tandanya engkau sedang menggerakkan hati Tuhan. Untuk apa? Memberkati engkau jauh lebih. Apa yang kau doakan dan apa yang kau pikirkan. Ya, bahkan saudara kalau punya rezeki sedikit, bikinlah nasi kotak, nasi bungkus, bagikanlah di jalan-jalan, entah itu 10 bungkus, semampu yang kau lakukan, bisa lakukan. Kasih di jalan-jalan pengemis, kasih tukang sampah, kasih tukang gojek lah apa saudara. Bikin sesuatu, gak harus mahal. Mungkin kau gak bisa bikin nasi campur, kau cuman mampunya cuman Indomie, ya sudahlah Indomie kasih telur, bikin bungkus rapi, kasih 1 aqua gelas. Nah kasih orang lewat, kasih pengemis, kasih ngamen. Gak harus dalam jumlah yang besar. Yang penting kau punya keinginan gak, kau punya kerinduan gak. Atau tetanggamu kau tahu dia sangat kekurangan. Bawa makanan saudara, berikan dia. Mungkin cuman sepiring ikan lauk saudara atau apapun, sepotong roti.
Kalau buat itu berharga, kenapa tidak? Mari saudara, biarlah kita punya kekayaan yang di hati kita. Sehingga Tuhan melihat engkau hamba yang baik dan setia. Hamba yang murah hati. Dan surga berkata, engkau memang layak diberkati. Layak dipercaya. Engkau layak diangkat. Engkau layak dipromosi. Saudara, bikin statement, Tuhan sampai mengatakannya kepadamu bahwa engkau orang yang layak terima segala kepercayaan Tuhan yang sangat besar. Amin saudara. Mari tutup Alkitab saudara. Terima kasih Tuhan.